salam dan bahagia. Di sini kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah multikultural dengan dosen pengampu Ibu Dwi Wijayanti, MPD. Di sini kami dari kelompok 6 akan mengeksplor mengenai budaya yang ada di Bali, yaitu yang pertama khas suku atau ciri khas suku yang ada di Pulau Bali, yang kedua pakaian adat Bali, yang ketiga tarian adat Bali, yang keempat lagu adat Bali, yang kelima makanan khas Bali, yang keenam upacara atau ritual adat Bali, yang ketujuh nilai norma atau hukum yang berkembang dalam masyarakat Bali, yang kedelapan serta mitos-mitos yang ada di Pulau Bali. Baiklah, langsung saja kita simak video berikut ini. Pakaian adat terbagi menjadi dua jenis, yaitu pakaian adat untuk pria dan wanita. Dan yang pertama yaitu pakaian adat untuk pria, yaitu berupa udong. Udong merupakan kain penutup kepala yang diikat dari dua sisi, yakni ujung kanan dan ujung kiri. Kedua sisi itu melambangkan negatif dan positif, di mana setelah saling bertemu, keduanya akan menjadi lambang netral. Udong juga melambangkan pengendalian diri. Dan yang selanjutnya itu kemeja. Kemeja yang berwarna putih yang melambangkan kesucian dikenakan saat berkunjung ke pura atau ke tempat sembahyang. Dan yang kedua yaitu pakaian adat untuk wanita yang berupa kebaya. Kebaya merupakan atasan yang pemilihan warna dan tujuan penggunaannya juga sama seperti kemeja pada pria. Dan yang selanjutnya itu kemben. Kemben berbeda dari kemben pria. Kemben untuk wanita dililit dari kanan ke kiri. Ini simbol sakti atau kekuatan penyeimbang laki-laki, di mana si wanita harus bisa menjaga pria dalam menjalankan drahmanya. Dan yang selanjutnya itu bulang atau stagen yang dikenakan setelah mengenakan kemben sebelum kebaya, merupakan simbol rahim serta bermakna agar sebagai wanita harus mampu mengontrol emosinya. Dan yang selanjutnya itu selendang. Selendang diikatkan pada pinggang sebagai simbol badan yang sudah terbagi menjadi dua, yaitu manusia aga dan burta angga. Nah, yang selanjutnya kita bahas juga yuk mengenai wisata khas yang ada di Bali. Untuk wisata khas yang ada di Bali, terdapat banyak pantai cantik dengan pasir putih yang sangat menarik perhatian wisatawan untuk pergi ke Bali, di mana kita dapat melihat matahari terbenam dengan cantik dan indah di pantai Bali. Ada pura-pura yang juga sangat keren dengan ornamen khas Bali, serta patung-patung yang dipahat dengan rapi. Salah satu contohnya yaitu patung GWK yang biasa kita sebut dengan Garuda Wisnu Kencana. Patung ini mengisahkan tentang Dewa Wisnu yang berhasil membantu Garuda untuk membebaskan ibunya dari perbudakan Sang Kadru. Setelah keberhasilan tersebut, sejak saat itu Garuda menjadi wahana atau kendaraan suci bagi Dewa Wisnu. Nah, keunikan patung GWK yang diresmikan pada tanggal 22 September 2018 lalu ini adalah ia menjadi patung paling tinggi di Indonesia yang mencapai 1.200 meter. Tinggi patung ini diketahui lebih tinggi daripada patung Liberty, New York, Amerika Serikat. Patung Garuda Wisnu Kencana terletak di dalam kompleks Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Yang selanjutnya ada Pantai Lot. Tanah Lot adalah pantai dengan keunikan ada pura yang berada di atas batu karang di tengah laut dekat pantai. Batu karang tersebut terpisah dari batu karang yang lainnya, dan bila mana air laut sedang pasang, pura Tanah Lot terlihat seperti mengapung karena dikelilingi oleh air laut yang berombak. Selain melihat pura dan pemandangan matahari terbenam di pantai Tanah Lot, terdapat ular suci yang bisa dikunjungi di tempat wisata pantai Tanah Lot ini, yang konon dipercaya sebagai penjaga pura Tanah Lot. Ular-ular ini berada di sebuah gua dekat pura Tanah Lot. Ular tersebut memiliki warna hitam putih. Ia memiliki nama Latin Bungarus candidus, yaitu spesies ular beracun yang dikatakan racunnya lebih berbahaya dari ular kobra. Menurut cerita yang beredar,
berdoa sembari menyentuh ular-ular suci tersebut, katanya doa-doa kita akan terkabul. Namun tentunya saat mendekati ular-ular suci tersebut harus didampingi oleh warga yang menjaga di sana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebaiknya jangan bertingkah ceroboh ya saat mendekati ular-ular sucinya. Tempat wisata yang selanjutnya yaitu Pantai Kuta. Pantai Kuta merupakan pantai dengan pasir putih yang membentang panjang. Saat kalian ke Pantai Kuta, jangan kaget karena tempat wisata pantai ini memiliki ciri khas yang tidak biasa, yaitu banyak orang yang ke Pantai Kuta untuk berjemur di bawah sinar matahari. Walaupun cenderung tidak biasa, saat kalian pergi pada sore hari, langit akan menampakkan cahaya yang cantik dari terbenamnya matahari. Terbius dengan kecantikannya seolah-olah tidak mau melewatkan walaupun 1 detik saja untuk menyaksikan pergantian sore menjadi malam. Yang berikutnya ada Pura Luhur Uluwatu. Pura Luhur Uluwatu terletak di ujung barat daya Pulau Bali, di atas anjungan batu karang yang terjal dan tinggi, serta menjorok ke laut. Ini merupakan pura satwayangan yang dipercaya oleh orang Hindu sebagai penyangga dari 9 mata angin. Pura ini pada mulanya digunakan menjadi tempat pemuja seorang pendeta suci dari abad ke-11 bernama Empu Kuturan. Ia menurunkan ajaran desa adat dengan segala aturannya. Kalian tidak hanya sekedar melihat pura yang ada di tebing, tetapi kalian bisa melihat di bawahnya ada pantai Pacatu yang sering kali digunakan sebagai tempat untuk olahraga selancar. Bahkan event internasional seringkali diadakan di sini. Ombak pantai ini terkenal amat cocok untuk dijadikan tempat selancar selain keindahan alam Bali yang memang amat cantik. Selain melihat indahnya pura, kehebatan orang berselancar, di Pura Luhur Uluwatu ini juga bisa menikmati matahari terbenam serta pertunjukan tari kecak. Beberapa tempat wisata unik dan populer versi kelompok 6 yang ada di Bali tentunya. Masih banyak lagi wisata unik yang lain yang bisa kalian kunjungi di Bali. Menurut kalian, wisata mana yang ingin kalian kunjungi saat ke Bali? Komen di bawah ya. Selanjutnya, kita simak yuk kekhasan apa yang ada pada tarian suku Bali yang tidak kalah populer dari tari barong dan tari kecak, yaitu tari pendet. Tarian suku Bali memiliki ciri khas yang terlihat pada gerakan mata yang cepat atau lambat sesuai dengan tempo musik yang mengiringi tarian. Gerakan mata seperti ini disebut dengan nyeledek, sedangkan gerakan atau lirikan mata yang berputar disebut ngiler. Sedangkan kekhasan tari barong terletak pada penari yang mengendalikan barong, juga di dalamnya terdapat gerakan yang energik, juga memiliki gerakan-gerakan yang langka. Nah, untuk tari kecak, kekhasan tarian ini bisa kita lihat pada iramanya, serta para penari yang membentuk sebuah lingkaran seraya berseru cak-cak kecak cak ke selama pertunjukan. Penonton akan disuguhkan beberapa adegan dari kisah-kisah Ramayana. Selain itu, ada juga ciri khas lain, yaitu gerakan pada tariannya mengandung unsur nilai keagamaan loh. Apa ya ciri khas tarian pendet suku Bali? Yuk simak bersama-sama. Nah, pada awalnya tari pendet diciptakan sebagai persembahan untuk menyambut para dewa yang turun ke dunia.
Tari pendet juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Umumnya, tari pendet dibawakan dengan berpasangan baik putra maupun penari putri setelah adanya penampilan tari rejang yang dilakukan di halaman pura. Tarian ini akan dipentaskan menghadap ke arah suci atau disebut juga pelinggih. Ketika membawakan tarian ini, para penari harus menggunakan riasan upacara keagamaan dan juga pakaian upacara. Setiap penari membawa perlengkapan sesajen sebagai persembahan, mulai dari wadah air suci atau sampo, cawan, kendi, dan perlengkapan lainnya. Para penari juga akan membawa koper yang telah diisi bunga atau canang sari. Kemudian di akhir tariannya, bunga atau canang sari yang ada di dalam koper tersebut akan dipersembahkan kembali kepada Batara dan Batari yang berstana di pura sebagai bentuk bakti yang tulus. Seiring dengan perkembangan zaman, tari pendet tidak hanya ditampilkan di acara keagamaan saja, tetapi juga dipertunjukkan untuk menyambut tamu-tamu penting seperti pada video berikut ini. Terlihat penari membawa mangkuk perak yang telah diisi oleh bunga, yang kemudian di akhir tarian, bunga yang ada di mangkuk akan ditaburkan kepada para penonton sebagai sambutan selamat datang. Oleh karena itu, tari pendet juga berguna untuk menyambut kedatangan para tamu. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa tari pendet memiliki dua fungsi. Pertama adalah sebagai tari wali dan dipentaskan di dalam pura ketika upacara keagamaan serta budaya. Kedua adalah sebagai tari balih-balihan yang dipentaskan ketika akan menyambut tamu. Nah, keunikan selanjutnya yaitu mengenai bagian-bagian di dalam rumah adat Bali. Yang pertama ada angkul-angkul. Angkul-angkul ini terletak di depan bangunan rumah yang bentuknya seperti candi pintar. Yang kedua ada aling-aling. Aling-aling ini merupakan bagian dari rumah adat Bali yang berfungsi sebagai pembatas antara bagian luar angkul-angkul yang dimana di tengahnya terdapat patung Dewa Ganesha. Aling-aling ini identik sebagai privasi pemilik rumah, sebab tamu yang datang harus masuk lewat samping kiri, lalu jika keluar rumah melalui samping kanan. Ketiga ada balidauh. Balidauh ini digunakan untuk menerima tamu dan juga sebagai tempat tidur untuk anak remaja laki-laki. Balidauh ini posisinya memanjang dan membujur ke arah utara. Keunikan dari balidauh adalah jumlah tiang yang berbeda antara satu rumah dengan rumah lainnya. Selain itu, ada sebutan khusus untuk jumlah tiang tersebut. Bila suatu rumah memiliki tiang berjumlah 6 disebut sakenem, lalu kalau tiangnya ada 8 disebut sakutus atau antasari, sementara bila tiang rumahnya ada 9 disebut sangasari. Yang keempat ada pura keluarga. Pura keluarga ini adalah bagian dari rumah adat Bali yang sering digunakan oleh pemiliknya sebagai tempat peribadahan. Keberadaan bangunan ini wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat Bali, baik itu dalam ukuran kecil maupun besar. Letak pura keluarga berada di area timur laut rumah. Selain dijadikan sebagai tempat beribadah, pura keluarga juga disebut sebagai pemerajan atau sanggah. Yang kelima ada Klumpu Jeneng, merupakan bagian dari rumah adat Bali yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus terdapat tempat penyimpanan atau lumbung padi. Ciri khas dari Klumpu Jeneng yakni memiliki struktur bangunan panggung dengan atap dan dinding di bagian luarnya tertutup jerami kering. Biasanya digunakan sebagai lumbung gabah setelah dijemur. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, atap yang awalnya tertutup oleh jerami sekarang sudah berganti dengan genteng. Yang keenam ada Baledangin, merupakan bagian dari bangunan rumah adat Bali yang berfungsi sebagai tempat untuk mempersiapkan dan melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di Bali. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai makanan-makanan khas Bali. Selain menawarkan kekayaan alam yang begitu indah, Bali juga memiliki kekayaan dan keanekaragaman kuliner.
Makanan-makanan ini tentu bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Agar teman-teman makin mengetahui jenis-jenis makanan yang ada di Bali, berikut ini ada beberapa daftar makanan khas Bali yang harus dicoba. Yang pertama ada sate lilit. Beberapa daerah di Indonesia memiliki kuliner berupa sate. Begitu juga dengan Bali yang memiliki sate lilit yang memiliki keunikan dibandingkan sate lainnya. Sate lilit ini terbuat dari daging ayam atau ikan yang digiling. Daging ini kemudian dicampur dengan parutan kelapa dan dililit pada batang bambu atau serai. Hal inilah yang membedakan sate lilit dengan sate-sate yang ada di daerah lainnya. Yang kedua ada sambal mata. Sambal mata sudah sangat populer di kalangan masyarakat di wisatawan. Sambal yang satu ini sangat cocok untuk mendampingi makanan lain. Cita rasa pedas dari sambal mata dijamin akan membuat selera makanan akan meningkat. Kemudian yang ketiga ada ayam betutu. Nama makanan khas Bali yang satu ini pasti sudah sangat familiar. Jika kamu berkunjung ke Pulau Dewata, kamu tidak boleh melewatkan kuliner yang satu ini. Ayam betutu dimasak dengan bumbu betutu, yaitu bumbu khas Bali yang terbuat dari campuran daun jeruk, serai, salam, kunyit, kemiri, jahe, bawang merah, dan bumbu lain-lainnya. Ayam yang dimasak dengan bumbu ini tentu akan menghasilkan cita rasa yang begitu lezat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai upacara adat yang biasa dilaksanakan di Bali. Upacara adat adalah salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat. Selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan Sang Pencipta, upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Salah satu upacara adat yang terkenal di Bali yaitu upacara Ngaben. Upacara Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali yang dipercaya oleh masyarakat Hindu Bali sebagai ritual untuk menyempurnakan jenazah kembali ke Sang Pencipta. Upacara Ngaben terbagi menjadi 3 jenis yaitu Ngaben Sawa Wadana, Ngaben Asti Wadana, dan swasta. Upacara Ngaben Sawa Wadana dilakukan setelah jenazah diawetkan sebelum waktu ritual pembakaran berlangsung. Sementara itu, Ngaben Asti Wadana dilakukan setelah jenazah dikubur terlebih dahulu. Terakhir, upacara swasta dilakukan bagi penduduk Bali yang meninggal di luar daerah atau yang jasadnya tidak ditemukan. Mengingat banyaknya biaya yang akan dikeluarkan untuk upacara Ngaben, maka tidak semua penduduk Bali bisa melaksanakan upacara ini untuk keluarga yang meninggal dunia. Namun, pemerintah baik desa adat maupun pemerintah provinsi mengadakan upacara Ngaben massal yang diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu agar jasad para leluhurnya dapat disucikan atau dibersihkan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Jadi, upacara Ngaben memang tidak akan selalu dilaksanakan dan tidak dapat diprediksi. Norma budaya Bali. Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun dan menjadi buah kearifan lokal. Tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Hukum adat Bali akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena didasari oleh nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali. Berbagai kearifan lokal yang ada khususnya di Bali seperti gotong royong, organisasi seka, sistem subak, dan sistem kemasyarakatan Banjar. Salah satunya kearifan lokal yang masih tumbuh dan berkembang di masyarakat Bali yaitu ngayah atau gotong royong. Ngayah menjadi norma atau aturan dalam bidang sosial masyarakat Bali. Ngayah adalah sebuah kearifan lokal yang ada, tumbuh, dan berkembang di Bali. Dengan melakukan ngayah, mereka sekaligus telah menunaikan kewajiban sosial dan agama Hindu. Ngayah bisa dilakukan dengan gotong royong di Banjar atau wilayah sejenis rukun tetangga.
ataupun di tempat suci atau pura. Dalam melaksanakan ngayah tidak memandang latar belakang pendidikan, pekerjaan, ataupun status sosial. Mereka yang memiliki hati dan niat yang tulus, ikhlas, dapat turut serta dalam melaksanakan ngayah. Dengan berkembangnya zaman, ngayah mengalami berbagai modifikasi. Selain ngayah juga dilakukan dalam bingkai masyarakat yang multikultural. Kemudian, konsep ngayah dikategorikan ke dalam bentuk ayahan atau ngayah tenaga dan ayahan material. Ngayah dalam bentuk tenaga dalam konsep ngayah pada umumnya, seperti datang ke lokasi atau bersama-sama melakukan tugas. Sedangkan ngayah secara material berarti memberikan sejumlah uang, barang, atau bahan baku kepada kepala desa seperti kayu bakar, janur, dan bambu.